Selamat pagi atau selamat siang untuk adik-adik keperawatan. Kembali kita berjumpa dalam pembelajaran mata kuliah KPK 3 Keperawatan. Saya harap semua dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang manajemen risiko ketika di dalam dan di luar gedung. Kita mulai. Manajemen risiko ketika di dalam gedung. Dari definisi, sistem manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, penyampaian, pengkajian, dan memelihara kewajiban K3 dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kerugian kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Manajemen risiko K3 rumah sakit adalah upaya meminimalkan kerugian terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja, pasien, dan pengunjung di rumah sakit. Risiko yang ditimbulkan dapat berupa cedera, sakit, kematian, kerusakan aset, atau kerusakan lingkungan kerja, dan dapat menurunkan citra. Keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja rumah sakit dan fasilitas medis lainnya perlu diperhatikan. Demikian pula penanganan faktor potensi berbahaya yang ada di rumah sakit, serta metode pengembangan program keselamatan dan kesehatan kerja di mana perlu dilaksanakan seperti misalnya perlindungan terhadap penyakit infeksi maupun non-infeksi, penanganan limbah medis, dan penggunaan alat pelindung diri. Identifikasi risiko K3 dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dalam kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif serta terciptanya lingkungan kerja yang sehat, asri, dan nyaman. Sistem manajemen K3 rumah sakit perlu melakukan identifikasi bahaya di dalam gedung. Kontrol terhadap faktor risiko K3 yang meliputi ada dari faktor fisik, diantaranya radiasi, suhu, kebisingan, getaran, pencahayaan, kelembaban. Ada dari faktor kimia, seperti bahan dari laboratorium farmasi. Faktor ergonomi, cara kerja yang salah, posisi kerja statis, angkat pasien, membungkuk, menarik, mendorong. Faktor biologis, diantaranya virus, bakteri, jamur, dan parasit. Faktor psikososial, diantaranya shift kerja, stres, beban kerja, hubungan kerja, post-traumatik. Faktor bahaya listrik dan kebakaran, yang ada limbah rumah sakit, diantaranya limbah medis, limbah non-medis, limbah cairan tubuh. Pengendalian dan pembudayaan pemakaian alat pelindung diri. Bahaya mekanik, terjepit, terpotong, tersayat, tertusuk benda tajam, kontrol terhadap infeksi nosokomial, dan pasien safety. Penataalaksanaan manajemen risiko dalam gedung rumah sakit. Dari tahap persiapannya mengacu pada SK Menkes 432 Menkes SK 2007 tentang pedoman K3 di rumah sakit. Pelaksanaannya harus dimulai dari direktur dengan tindakan nyata agar dapat diketahui, dipelajari, dihayati, dan dilaksanakan oleh seluruh staf dan petugas. Bisa menggunakan jasa konsultan atau tanpa menggunakan jasa konsultan jika rumah sakit memiliki personel yang cukup mampu untuk mengorganisasikan dan mengarahkan orang. Membentuk kelompok kerja penerapan K3. Anggota kelompok kerja sebaiknya terdiri dari seorang wakil dari setiap unit kerja. Biasanya manajer unit kerja, peran tanggung jawab, dan tugas anggota kelompok kerja ditetapkan. Sedangkan mengenai kualifikasi dan jumlah anggota kelompok kerja disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit.
menetapkan sumber daya yang diperlukan. Sumber di sini mencakup orang, mempunyai tenaga K3, sarana, waktu, dan dana. Tahap perencanaan K3 di rumah sakit dapat mengacu pada standar sistem manajemen K3 rumah sakit. Di antaranya Self Assessment Akreditasi K3RS dan SMK3. Perencanaan meliputi identifikasi sumber daya, penilaian, dan pengendalian faktor risiko. Instansi terkait perlu melakukan pengkajian serta identifikasi sumber bahaya dengan mempertimbangkan kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan potensi bahaya, jenis kecelakaan, dan PK yang mungkin dapat terjadi. Identifikasi bahaya adalah suatu proses kajian kualitatif untuk mengetahui adanya potensi bahaya dari suatu peralatan, proses, lingkungan kerja, material, atau kegiatan kerja yang ada di rumah sakit. Berikut adalah risiko bahaya yang dihadapi oleh petugas medis, paramedis, dan non-medis. Tertular penyakit rangka akibat angkut pasien, stres kerja, bahaya kebakaran akibat konsleting peralatan, bahaya ledakan tabung gas medik, bahaya radiasi pengionik X-ray, tertusuk jarum suntik, debu dari ruang koridor. Terpleset, luka terkena pisau, luka bakar, bahan beracun, obat pasien tertukar, bahaya kebakaran akibat bahan kimia, penyakit akibat kerja, bahaya ledakan dari bahan kimia bersifat eksplosif dan gas medik. Upaya manajemen risiko K3 terhadap petugas, melaksanaan pemeriksaan kesehatan prakerja rutin dan khusus, pemberian alat pelindung diri dan pengupayaan budaya safety work, pembinaan mental, bimbingan rohani secara rutin, pemberian vaksinasi penyakit penular, misalnya hepatitis, melaksanakan pelayanan sesuai SOP. Terhadap peralatan kerja, melakukan kalibrasi alat-alat medis, melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan alat secara rutin, melakukan perbaikan alat-alat yang rusak. Terhadap lingkungan kerja, melakukan pemeriksaan dan pemantauan kebersihan ruangan, melakukan pemantauan dan pengukuran suhu, kebisingan, pencahayaan, kelembapan secara rutin, pensterilan alat dan baju kerja. Pelaksanaan pemeriksaan kualitas air bersih, air minum, air limbah, uji emisi gas, uji sterilitas alat bedah, uji kualitas udara ruang steril, uji sterilisasi alat makan dan minum, memberantas binatang pengganggu secara kontinu. Terhadap bangunan, melaksanakan perbaikan fasilitas gedung atau bangunan yang rusak, pemeriksaan pemeliharaan instalasi listrik, telepon, dan air, melaksanakan sertifikasi peralatan penangkal petir atau listrik atau genset. Manajemen risiko di luar gedung. Manajemen ketika di luar gedung RS adalah suatu keadaan yang menunjukkan kondisi yang aman atau selamat dari risiko penderitaan, kerusakan, atau kerugian dari tempat kerja. Kategori K3 dalam keperawatan. Risiko tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan, serta terganggunya kegiatan konstruksi. Risiko sedang mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda, dan jiwa manusia, serta terganggunya kegiatan konstruksi. Risiko kecil mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda, serta terganggunya kegiatan konstruksi. Pengalihan K3 di luar gedung. Eliminasi adalah mendesain ulang pekerjaan atau mengganti material atau bahan bahaya yang dapat dihilangkan atau dieliminasi. Substitusi adalah mengganti dengan metode lebih aman atau material yang tingkat bahayanya lebih rendah. Rekayasa teknik adalah melakukan modifikasi teknologi atau peralatan guna menghindari terjadinya kecelakaan. Pengendalian administrasi, pengendalian melalui pelaksanaan prosedur untuk bekerja secara aman. Yang terakhir ada alat pelindung diri, adalah alat pelindung diri yang memenuhi standar dan harus dipakai oleh pekerja pada semua pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaannya.
Itu materi untuk hari ini. Sekian dari saya, bisa disimak kembali. Setelah itu kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Terima kasih banyak dan tetap jaga kesehatan.